Pagi hari ini kita akan buka dalam Injil Matius 6 ayat 33. Ulangi, Injil Matius 6:33. Dan saya minta kesediaannya Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari. Orang percaya dan berkatnya. Dipersilahkan kepada Ibu Elsia, Matius 6:33. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ini satu kunci yang perlu disadari oleh setiap kehidupan orang percaya, untuk hidupnya boleh diberkati oleh Tuhan. Karena satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya janji keselamatan, satu kehidupan setelah kita mengalami kematian, tidak hanya janji hidup yang kekal yang kita terima, tetapi selama kita hidup di dunia, maka janji berkat itu juga merupakan janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan umatnya. Mengapa janji berkat itu Tuhan berikan di dalam kehidupan umatnya? Karena sebenarnya ketika Tuhan memberkati dalam kehidupan umatnya, itu menunjukkan kepada bangsa lain, menunjukkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Salah satu hal yang Tuhan tunjukkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir adalah pemeliharaan Tuhan yang tidak dapat diukur oleh kemampuan manusia, pemeliharaan Tuhan yang tidak dapat dipahami oleh manusia, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah tertandingi oleh siapapun. Karena selama bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, setiap hari bangsa Israel menerima mana yang turun dari surga selama kurang lebih 40 tahun. Dan itu sesuatu hal yang ajaib, sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan sampai generasi Samuel, sampai generasi Daud, bangsa-bangsa yang di Kanaan mereka pernah mendengar cerita kisah ini dari nenek moyang mereka. Jadi peristiwa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan, mulai dari laut Tebrau yang terbelah, mana yang turun dari surga, itu rupanya menjadi sebuah kisah yang turun-temurun, yang diceritakan dari nenek moyang orang-orang Kanaan dari generasi kepada generasi. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa, karena dengan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan umatnya, membuat gentar bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa setiap kehidupan orang percaya sebenarnya mereka mempunyai satu hak yang sama, mereka mempunyai satu perhatian yang sama, yaitu menerima berkat yang daripada Tuhan, yang Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilupakan, bahwa sebenarnya berkat itu dicurahkan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Berkat itu sangat-sangat ditentukan oleh orang percaya itu sendiri, ya. Dalam arti lain, orang kapasitas berkatnya berbeda. Mengapa? Karena masing-masing orang mempunyai kualitas hidup yang berbeda di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita sadari, ya. Kita ingat akan kehidupan Daud dan Saul.
Mereka sama-sama raja yang memimpin bangsa Israel. Saul terlebih dahulu, kemudian Daud. Tetapi ada yang beda. Selama kepemimpinan Saul menjadi raja atas bangsa Israel, ketika mulai awal-awal Saul memerintah, bangsa Israel di posisi naik. Ya. Tetapi setelah sekian lama memerintah, bangsa Israel mengalami penurunan. Dari satu kekalahan kepada kekalahan, dari satu kekalahan kepada kekalahan, sampai pada akhirnya membawa kepada kehancuran daripada Saul itu sendiri. Sementara Daud sangat berbeda. Ya. Daud memerintah menggantikan Saul, tidak serta-merta ketika diurapi oleh Samuel, Daud menggantikan Saul. Secara de jure, secara hukum di hadapan Tuhan, setelah Daud diurapi, Daud berhak menjadi raja atas Israel. Tapi itu belum. Masih ada sebuah proses yang panjang selama beberapa tahun, sampai kemudian ketika Saul mati, barulah kemudian Daud menjadi raja. Nah, ketika Daud menjadi raja, dia dalam posisi sedang bangsa Israel mengalami kekalahan-kekalahan karena dipimpin oleh Saul. Jadi istilahnya dengan kata lain, Daud mewarisi kekalahan, mewarisi keadaan bangsa Israel yang kalau boleh saya katakan compang-camping. Tetapi ketika Daud memerintah, ya, tidak dapat disangkal dari bukti sejarah, bangsa Israel paling luas wilayahnya ketika diperintah oleh Daud. Konon bangsa Israel itu sampai ke Iran. Ya, kalau dari Irak 800 km kurang lebih, berarti kalau Iran itu lebih jauh lagi. Jadi artinya sangat luas, sangat besar. Mungkin kalau di Indonesia itu kerajaan Mojopahit yang tidak pernah terulang sampai dengan hari ini. Mengapa Daud bisa beda dengan Saul? Kembali lagi, Daud memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada sebuah kesalahan yang fatal ketika orang percaya itu belum memperbaiki dirinya. Ketika orang percaya itu hidupnya belum berkenan kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Dan saudara ingat, ketika hidup seseorang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup orang percaya yang di dalam hidupnya tidak ada Allah yang memerintah. Ya, kalau di dalam Yohanes 15, Yesus ada dalam kehidupan kita dan firman-Nya juga ada dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita minta Tuhan akan beri. Nah, ini harus disadari bahwa ketika hidup orang percaya itu Allah memerintah atas hidupnya, apa saja yang dimintanya pasti akan diberi. Mengapa? Kalau dalam hidup orang percaya itu Allah yang memerintah, maka segala sesuatu yang diminta, segala sesuatu yang dipohonkan kepada Tuhan, itu pasti seturut akan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kalau di dalam hidupnya, di dalam hatinya tidak ada Allah yang memerintah, tidak ada Roh Kudus yang mendiami di dalam kehidupannya, maka segala sesuatu yang dimintanya itu pasti untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan daging, dan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Mengapa kita meminta tetapi tidak diberi? Mengapa kita berseru tetapi tidak didengar? Ya, salah satu faktornya, ya, firman Tuhan katakan, karena kita meminta yang tidak seturut akan kehendak Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena hati kita saat meminta adalah hati yang jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang menarik di dalam firman Allah tentang kehidupan daripada Ishak. Kita semua sudah tahu dalam Kejadian 26 mengenai Ishak yang berada di Gerar, ya.
Nah, Ishak ketika berada di Gerar, Tuhan pilihkan negeri itu dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Tuhan pilihkan tempat itu tidak ke Mesir, tetapi Tuhan pilihkan untuk di Gerar. Dan di Gerar waktu itu sedang menghadapi masa kekeringan yang panjang. Loh, aneh. Tuhan kenapa milihkan Ishak kok di Gerar pada musim kering? Mengapa Tuhan tidak memilihkan Ishak tempat di mana dia harus hidup di Mesir atau di tempat yang subur? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak adalah tipikal orang yang memiliki kualitas hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Orang yang memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, Allah yang memerintah atas kehidupannya, orang itu kalau boleh saya katakan, dia memiliki keberuntungan lebih daripada yang lain. Dia memiliki kesempatan diberkati lebih daripada yang lain. Dengan kata lain, apa saja yang dia kerjakan, apa saja yang dia minta, apa saja yang dia doakan, itu pasti berhasil. Nah, Tuhan pilihkan kepada Ishak untuk menetap di Gerar, dan Ishak meminta izin kepada Abimelek, raja orang Filistin, untuk dia berada di Gerar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ishak berada di Gerar, tanah yang diinjak oleh Ishak itu tanah yang diinjak oleh orang-orang di Gerar. Sama, atos. Tidak ada air. Mengalami pandemi krisis yang sama. Mengalami pandemi yang tidak hanya orang Indonesia tetapi orang seluruh dunia mengalami hal yang sama. Karena pandemi, ekonomi Malaysia nyaris hancur lebur, pemerintahnya sampai berulang kali, dan ini rupanya bisa-bisa ganti Perdana Menteri lagi karena menterinya banyak yang mundur. Artinya dampak pandemi ini sangat luas dan dirasakan oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rupanya dari kisah ini mau memakai Ishak untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kebesaran namanya atas orang-orang Filistin, atas orang-orang yang ada di Gerar. Jadi harus kita sadari, seperti halnya ketika Tuhan Yesus menolak untuk datang segera pada saat Lazarus sakit, ya. Jadi ketika Lazarus sakit, Tuhan diberitahu, Tuhan tidak kunjung datang. Setelah 4 hari Tuhan baru datang, Lazarus sudah mati. Ya. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan minta diantar ke kubur, dan setelah sampai di kubur Tuhan membangkitkan Lazarus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak lebih baik menyembuhkan Lazarus sebelum dia mati? Tetapi justru Tuhan datang ketika Lazarus sudah mati dan membangkitkan. Saudara, bagi orang-orang Israel pada waktu Yudea pada waktu itu, Yesus yang menyembuhkan orang sakit itu sudah biasa. Dari ujung Yudea sampai ujung Yudea sudah banyak orang yang mendengar. Tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Yesus yang membangkitkan orang mati. Artinya Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya ini tidak sekedar nabi, tidak sekedar manusia biasa, tetapi Yesus juga mau menunjukkan bahwa dirinya juga Allah yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ya. Dan ketika Yesus membangkitkan orang mati, firman Tuhan menulis, semakin banyak orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Semakin banyak orang yang mengagumi Yesus, semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Artinya apa? Ada kemuliaan Allah yang lebih besar ketika
Sakyus itu dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati daripada ketika Sakyus itu sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kembali kepada Ishak. Kita ingat bangsa Filistin itu, kalau boleh saya bilang, itu bangsa yang selalu mepet dengan umat Tuhan. Artinya ulang kali sebenarnya bangsa Filistin ini menjadi musuh dalam selimut daripada bangsa Israel. Karena ulang kali ketika bangsa Israel berbuat dosa, seperti hanya pada zaman Simpson, Tuhan pakai Filistin untuk menghukum bangsa Israel. Artinya seringkali bangsa Filistin ini menjadi batu sandungan bagi kehidupan daripada bangsa Israel. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau menunjukkan bahwa dewa-dewa bangsa Filistin, dewa-dewa orang Gerar yang disembah orang Gerar, itu nggak ada apa-apanya sama Tuhan. Singkat cerita, ketika Ishak sudah minta izin kepada Abimelek untuk tinggal di Filistin, di Gerar diizinkan, mulailah Ishak berada di sana. Dia buat kemah, dia buat tenda, dan dia di sana. Salah satu hal yang Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa memberkati dengan cara seperti janda yang ada di Sarfat. Mujizat, sekonyong-konyong berkat itu turun dari langit memenuhi atas kehidupan kita. Ya, janda Nabi, sekonyong-konyong dalam waktu sekejap berkat itu turun sehingga semua utang bisa dibayar. Tetapi Tuhan juga memberkati lewat apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati lewat apa yang kita usahakan. Seperti yang dialami oleh Abraham ketika keluar dari Haran, dari Ur Kasdim menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu Tuhan memberkati yang dikerjakan oleh Abraham. Ternaknya diberkati, segala yang diusahakan diberkati. Ada sebuah proses. Abraham bekerja, Tuhan memberkati. Nah, Ishak di Gerar juga demikian. Karena dari informasi yang kita dapat di sana, bahwa Ishak pada masa kekeringan itu dia menuai 100 kali lipat. Artinya kalau ada masa di mana Ishak itu menuai, artinya ada masa di mana Ishak itu menabur di tanah kering, menabur tidak ada air, menabur di tanah yang tandus. Tetapi kita perhatikan di sana, Tuhan memberkati seperti hanya Yusuf ketika di rumah Potifar. Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa saja yang diperbuat oleh Yusuf itu berhasil. Nah, ketika di Gerar, Ishak mulai menabur, entah bagaimana caranya dia menabur, tetapi yang pasti mulai daripada bibit gandum itu ditabur, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga benih gandum yang ditabur oleh karena Tuhan memberkati, benih itu mampu tumbuh di tanah yang tandus. Ya, wah, ini luar biasa, saudara. Dan benih itu mulai tumbuh tidak kecil, tetapi tumbuh dengan subur, seolah-olah seperti di tanah yang subur, tanah yang diairi, padahal di tanah yang tandus. Kalau boleh saya katakan, orang Gerar tiap pagi matanya meleleh gitu begitu, melihat tanah di mana Ishak mengerjakan menabur benih gandum itu, gandumnya mulai tumbuh. Wow, hijau-hijau di bentangan tanah yang luas yang kering, ada satu bentang tanah yang hijau. Ini luar biasa sekali. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Ishak. Gandumnya mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Penyertaan Tuhan tiap hari membuat gandum itu tumbuh tiap hari. Ya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ketika Ishak tetap beriman, Tuhan memberkati gandum itu tumbuh. Ketika Ishak tetap beriman, Tuhan memberkati gandum itu semakin besar. Ketika Ishak beriman, Tuhan memberkati gandum itu mulai mengeluarkan bulir-bulir gandumnya. Ketika Ishak beriman, Tuhan memberkati. Pada akhirnya Ishak menuai 100 kali lipat. Ya, ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu, itu satu kata yang daripada Tuhan yang diulang-ulang oleh Ishak. Adakah dalam kehidupan kita setiap hari, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini kita katakan, Tuhan itu baik, Tuhan memberkati, Tuhan itu baik, Tuhan memberkati. Ketika kata-kata iman yang saudara kumandangkan di telinga saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, maka iman saudara akan bangkit. Ketika iman saudara itu bangkit, iman saudara itu tumbuh, saudara semakin mendekatkan diri dengan kuasa Tuhan, semakin mendekatkan diri dengan berkatnya Tuhan, dan saudara akan menikmati setiap hari. Perlahan tapi pasti Tuhan tambahkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Wow, keren. Ishak menabur 100 kali lipat. Orang-orang di Gerar menunggu, loh kok iso ya? Nah, ini yang mau menjadi teladan dalam hidup kita orang percaya. Usahakanlah Kristus memerintah atas hidupmu, maka sekaliannya yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Pagi hari ini siapa yang memerintah atas hidup kita? Ya, siapa yang memerintah hidup kita? Kepandaian kita, kekayaan kita, pangkat kedudukan kita. Ingat baik-baik, itu semuanya bisa habis. Yang membuat berkat itu bertambah Tuhan. Yang membuat kita naik itu Tuhan. Yang membuat kita dimuliakan itu Tuhan. Jangan pernah membangun di dalam kehidupan kita dengan kekuatan sendiri. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam, hanya mendapatkan sepotong roti. Jangan pernah. Saudara nggak akan berhasil. Saya bersaksi karena saya diberkati oleh Tuhan. Saya bersaksi karena saya sudah mengalami. Ketika Allah memerintah atas kehidupan kita, hidup kita akan terus naik dan hidup kita akan terus